Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, sebelumnya teteh minta maaf ya. Ini direkamnya pakai HP, jadi kalau misalkan kualitasnya kurang bagus gitu ya. Soalnya sudah berusaha mau pakai rekam layar langsung di laptopnya, gagal terus ya. Jadi nggak apa-apa, sementara seperti ini dulu. Nanti untuk kedepannya insya Allah gitu ya. Nah, untuk pada sekarang, tadi kan teman-teman sudah melihat video sebelumnya ya mengenai jenis-jenis dan rumus dalam Microsoft Excel gitu ya. Nah, banyak sekali ya. Jadi di Microsoft Excel itu lebih ke rumus-rumus, lebih ke hitungan statistik kayak gitu. Nah, untuk pertemuan kali ini di video ini kita akan ngebahas tentang di latihan 4-nya ya. Karena tadi sudah penjelasannya, jadi sekarang kita langsung ke latihannya. Ada di modul halaman 41 ya. Ada di halaman 41. Di sini teman-teman bisa lihat. Nah, ada latihan 4. Buatlah tabel di bawah ini. Keterangannya seperti itu ya. Kita langsung saja ke Microsoft Office Excel-nya. Nah, di sini Teteh sebelumnya sudah mengetik ya, jadi ini hal-hal yang emang kita tinggal ngetik aja gitu ya. Ada kolom no, aktiva berwujud, jumlah, usia ekonomis, harga, dan jumlah. Nah, di sini pertama kita akan mengisi no ya. Di sini kenapa Teteh kosongkan? Karena siapa tahu teman-teman ada yang belum tahu gitu ya. Jadi kalau di Excel itu urutan nomor itu nggak perlu diketik misalkan 1 sampai 15 gitu, enggak. Tapi kita cukup ketik saja 1, lalu di bawahnya 2. Nah, setelah itu tinggal di blok aja ya. Dan di ujung kanan bawah ini, nah udah seperti tanda plus ini, kita tinggal drag ke bawah gitu. Jadi otomatis nomornya berurutan gitu ya. Nah, di sini 1 sampai 20. Kalau di modul itu 1 sampai 15 ya. Teman-teman kalau misalkan punya data sendiri buat latihan boleh, ataupun misalkan mau ngikutin yang di modul juga boleh. Itu untuk nomor. Untuk aktiva berwujud, tanah, bangunan, mesin, dan lain sebagainya ini cukup diketik aja. Dan untuk jumlah, di sini kan ada satuan ya, 200 meter kuadrat, 2 unit, misalkan 1 set. Nah, itu di Excel itu kalau mau kolom itunya nantinya diperhitungkan gitu, itu nggak bisa diketik manual gitu. Misalkan nih di sini di luar tabelnya misalkan kita tulis 200 M misalkan ya. Terus di sininya misalkan kita mau menghitung 200 ini dikali 2 misalkan. Saat kita enter, nah itu pilih ya, karena di sininya ada mengandung unsur kata gitu ya. Sedangkan kalau di sini kita akan pakainya caranya yaitu meter kuadratnya kan tanah dan bangunan ya. Jadi kita blok langsung aja, boleh seperti ini. Lalu pergi ke home ya, home, dan di sini ada general. Nah, yang kayak panah ke bawah ini kita klik. Lalu lanjutkan ke paling bawah ya, ada more number formats, kita klik. Lalu kita pilihnya yang custom ya. Nah, di sini klik, tinggal spasi terus tanda kutip ya. Misalkan meter kuadrat berarti meter kuadrat. Nah, kalau di format cell ini untuk custom ini kita nggak bisa buat kuadrat ke atas ya, nggak apa-apa, jadi M2 aja. Lalu tinggal oke. Nah, jadi ada perubahan ya, yang tadinya nggak ada satuan menjadi 200 meter kuadrat gitu ya. Untuk kalau misalkan di luar sel kita mau mengetik meter kuadrat itu bisa ya. Jadi misalkan di sini kita ketik M, terus klik kanan. Nah, pilih format cell ya. Pilih format cell. Lalu nih yang superscriptnya ya. Coba jelasin dulu. Nah, nih superscriptnya di checklist, tinggal oke. Baru kita misalkan ketik 2. Nah, jadi kalau misalkan mau, nah kalau
di kotak ini bisa ya. Oke, selanjutnya untuk mesin sampai kursi, misalkan satuannya itu unit ya, jadi tinggal blok aja caranya seperti tadi, terus ke general lagi, lalu ke more numbers, format, custom, caranya seperti tadi ya, mudah. Terus di sini unit gitu ya. Nah, kalau misalkan kita ingin ada yang ketinggalan misalkan ya di gorden kantor misalkan, atau P3K deh, P3K misalkan 2 unit. Nah, tinggal misalkan ini yang ada tulisan unitnya, klik terus di atas nih ada format painter ya, yang kayak sapu gitu, tinggal kita klik aja. Nah, kita langsung ke arahin yang mau kita ininya gitu. Nah, jadi udah otomatis ada satuan unitnya. Begitupun juga dengan set ya, bisa diulang dengan cara yang tadi gitu. Untuk usia ekonomis pun ini kan tahunan ya, jadi kita blok aja semua karena semuanya tahun. Caranya seperti tadi ya, general, lalu more number formats, custom. Nah, di sininya spasi tanda kutip tahun gitu ya. Klik OK. Nah, gitu. Untuk harga, nah teman-teman, untuk harga juga nggak bisa diketik manual, misalkan RP, enggak ya, tapi kita ketik dulu seperti biasa. Dan kalau misalkan ingin ada RP-nya, dan kalau 3 di belakang koma itu ada titik ya, nah tinggal di blok aja ini, nah di blok aja semuanya. Sebentar, aduh. Blok ke bawah semua. Nah, ini di general sama ya, tapi kita pilihnya ini yang panah bawah itu pilihnya bisa seren ataupun akunting sama aja ya. Nah, jadi RP 250.000, 800.000, 7 juta dan lain sebagainya gitu. Untuk jumlah, nah untuk jumlah ini kita pakai rumus ya. Rumusnya apa? Yaitu sama dengan kita sorot ke jumlah ya, lalu dikali harga. Nah, tinggal enter aja. Lalu karena ini custom ya, kita drag dulu aja ke bawah. Nah, karena mau RP ya, kita tinggal ganti aja gitu. Di sininya akunting. Nah, udah gitu ya. Nah, sekarang ini kan belum ada kayak tabel gitu ya, nggak ada tanda hitamnya. Gampang aja, tinggal di blok misalkan semua yang ingin kita ada garis-garisnya gitu ya, tabel. Lalu nah di sini kita klik. Nah, ini ada all borders ya. Tuh, jadi udah kayak tabel. Terus misalkan kalau mau diwarnai bisa ya, ini judulnya misalkan mau bold boleh bold, terus misalkan mau diwarnain kuning ataupun apa boleh ya, itu bisa diatur-atur aja. Nah, tampilannya sudah sama seperti di modul ya. Kalau misalkan jumlahnya ada yang berbeda karena angkanya ada yang berbeda ya, jadi nggak masalah, yang penting rumusnya udah betul gitu. Itu untuk latihan 4 ya. Untuk tugas di sini ada tugas 4. Nah, teman-teman, kalau di Excel 01 itu kan ini kodenya 0102 gitu ya. Nah, kalau misalkan langsung kita ketik di sini misalkan ya. Nah, di sini misalkan kita ketik 01 lalu enter. Nah, itu otomatis ngilang sendiri ya jadi 1. Nah, gimana caranya biar ada angka nolnya? Kita klik dulu tanda kutip yang 1. Nah, tanda kutip 1 baru kita ketik 01, enter. Nah, jadi nolnya kelihatan ya, 01-nya kelihatan gitu. Oke, selanjutnya
Di sini ada jumlah unitnya ya. Jumlah unitnya di sini 56, harga satuannya 7.000. Oke, kita klik di sini 56. Terus di sininya 7.000. Untuk jumlahnya gampang ya, jadi tinggal dikalikan juga. Nah, ini ya yang ini. Nah, ini bisa dilihat ya rumusnya di sini. Nah, jadi J9 dikali ke 9 itu maksudnya di kolom J9 ini yang 56 dikalikan ke 9 gitu ya. Selanjutnya ini ada di bawahnya. Aduh, kurang jelas ya, maaf ya. Nah, di bawahnya ada kode stok gudang, stok pasar, harga satuan, harga total. Harga totalnya gampangnya itu di bawahnya ada rumusnya, jadi sama dengan dulu. Nanti klik yang stok gudangnya yang bawahnya yang 45 itu. Kita praktekkan deh ya. 45, 55, 1.500. Nah, misalkan di sininya ya. 45, 55, 1.500. Terus nah, harga totalnya itu stok gudang ditambah stok pasar dikali harga satuan. Gampang ya. Jadi ikutin aja rumusnya. Di sini misalkan totalnya di sini sama dengan buka kurung yang 45 ini diklik ya, ditambah ini tutup kurung dikali yang ini. Nah, tinggal ngikutin aja nanti hasilnya segini gitu. Kalau mau DRP kayak tadi lagi di Serens atau accounting ya. Untuk ke bawahnya di Excel itu tinggal drag ke bawah. Nah, di sini strip karena di sininya belum diisi ya. Nanti kalau udah diisi itu akan otomatis ada isinya seperti itu. Nah, mungkin latihannya hanya segitu ya untuk di pertemuan ini. Jadi cuman baru dasar-dasarnya aja. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan nanti boleh di WhatsApp grup ya. Nah, mungkin sekian dulu. Selamat mempraktekkan ya. Kalau ada kendala boleh ditanyakan. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.